Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bianif dan Umida selaku pengasuh pondok pesantren Super Keluar Banfida. Yang terhormat kepada pengurus, para dewan guru, teman-teman saya, serta keluarga saya yang di rumah. Saya cintai serta saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Nurul Izamul Hidayah. Saya dari kelas 9 MTs Keluar Banfida. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan pertanyaan majelis saya yang berjudul tentang pelajaran IPA yang berjudul tentang jaringan tumbuhan. Nah, jawaban pertama itu tentang pengertian jaringan tumbuhan. Nah, jadi jaringan tumbuhan ialah kumpulan sel yang mempunyai bentuk sel, struktur serta fungsi yang sama. Nah, jaringan sel sendiri itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu adalah jaringan meristem dan yang kedua itu jaringan dewasa. Nah, jadi jaringan meristem apa sih jaringan meristem itu? Nah, jadi jaringan meristem itu ialah jaringan muda yang memiliki sifat embrional dan spesialisasi. Nah, jadi itu jaringan meristem itu akan membelah dan dia itu sel-sel hidup serta dia itu mempunyai ukuran yang kecil sama. Terus yang kedua itu adalah letak jaringan meristem. Nah, jadi letak jaringan meristem itu biasanya itu terletak di ujung batang, akar dan daun. Nah, ini tuh biasanya itu yang terletak di bagian-bagian tersebut itu bisa disebut dengan jaringan meristem apikal. Nah, terus yang kedua itu ada yang letaknya di samping. Nah, biasanya itu dia disebut dengan meristem lateral. Contohnya adalah kambium. Terus yang terakhir itu letaknya itu di ruas atau di buku-buku pohon. Biasanya itu disebut dengan interkalar. Terus yang kedua itu itu adalah jaringan tumbuhan dewasa. Nah, jaringan tumbuhan dewasa itulah jaringan yang sudah berkembang menjadi jaringan tertentu dan dengan fungsi masing-masing, dan dia itu sudah tidak mengalami pembelahan lagi. Nah, jaringan dewasa itu terbagi menjadi 5. Yang pertama itu jaringan epidermis, terus yang kedua jaringan parenkim, yang ketiga jaringan penyokong. Nah, jaringan penyokong itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu konkim dan yang kedua itu sklerenkim. Nah, terus yang keempat yaitu jaringan pengangkut. Nah, jaringan pengangkut ini juga terbagi menjadi 2, yaitu phloem dan xilem. Oke, dan yang terakhir itu adalah jaringan gabus. Nah, jadi tapi di presentasi kali ini kita tuh cuma bahas jaringan epidermis dan jaringan parenkim karena kertasnya tidak cukup. Oke. Nah, jadi jaringan epidermis. Yang pertama itu jaringan epidermis. Nah, ciri-ciri jaringan epidermis itu adalah susunan sel-selnya itu rapat, terus tersusun dari sel-sel hidup, letaknya itu ada di luar tumbuhan. Dan sedangkan fungsi dari jaringan epidermis ini sebagai pelindung jaringan yang ada di dalamnya, karena dia itu kan letaknya di luar, berarti dia itu melindungi jaringan yang di dalamnya. Terus habis itu dia juga berfungsi untuk modifikasi atau derivat. Terus lanjut, yang kedua itu adalah jaringan parenkim. Nah, jadi jaringan parenkim itu ciri-cirinya itu adalah letaknya itu ada di bawah jaringan epidermis. Nah, jadi itu dilindungi oleh jaringan epidermis. Habis itu susunan dari sel-selnya itu juga hidup, akan tetapi susunan sel-selnya itu nggak rapi. Terus dia itu juga mempunyai ukuran sel-sel yang besar sehingga dia itu mempunyai banyak vakuola. Nah, terus sedangkan fungsi dari jaringan parenkim ini adalah sebagai tempat, biasanya tuh buat tempat fotosintesis atau untuk tempat menyimpan air dan cadangan makanan. Oke, jadi sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut berdua.